Wa yajuzu tarkul istiqbal fi syiddatil khawfi wa fil nafilati fis safari ala rahilati. Boleh kita tidak menghadap ke kiblat. Boleh kita meninggalkan menghadap ke kiblat kapan? Ketika ada takut yang sangat, ya, misalnya peperangan, kekacauan, ya, maka boleh kita tidak menghadap kiblat, atau ya tidak ada kekacauan, ya, tapi pada sholat sunnah ketika kita dalam musafir boleh kita tidak menghadap kiblat, ya, karena kalau sholat sunnah, ya, kita takbir kemanapun arah tunggangan kita, ya, maka kita menghadap ke situ, ya, firrahilati, dalam apa namanya, ketika kita dalam musafir dan di atas kendaraan. Kalau yang dulu kendaraannya adalah unta, yang sekarang kendaraan kita adalah mobil, ya, pesawat, ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Qala Ibnu Umar, mustaqbilil qiblah, ya, artinya menghadap ke kiblat dan tidak menghadap kiblat. Maksudnya, ya, disampaikan fa in khiftum farijalan aw rukbanan mustaqbili al-qiblah wa ghairu mustaqbiliha. Ya. Jadi dalam keadaan tertentu boleh kita tidak menghadap kiblat ketika kita sholat, dan sholat sunnah boleh kita tidak menghadap kiblat kalau kita dalam keadaan musafir di atas kendaraan kita, ya. Kemudian dari Ibnu Umar, dia menceritakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasma'u ala rahilatihi, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, maksudnya di sini adalah di atas tunggangannya, di atas kendaraannya, kibala ayyi wajhi tawajjau, ya, kemana saja tunggangannya itu berjalan, maka dia sholat menghadap ke situ. Entah mungkin dia sholatnya, ya, dia bepergian ke arah timur, maka dia menghadap ke timur dalam keadaan sholat. Kemudian witir pun juga, dan ini juga yang sebagai apa namanya, dalil bahwasanya ada yang mengatakan sholat witir itu adalah wajib, karena ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bepergian, bahkan di atas kendaraannya pun juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat witir, ya. Dan kalau sholat wajib biasanya dia mengarahkan tunggangannya, kendaraannya ke arah kiblat untuk takbir. Ya, setelah itu baru dia apa namanya, melanjutkan perjalanannya. Khusus, ya, dijelaskan juga di itu, karena apa namanya, hanya takbiratul ihram. Ya. Kemudian faidah man tahral qiblah fa shalla 'ala al-jihati allati dhalla. Ya. Ada masalah bagaimana kalau kita sholat, ya, kemudian di tengah malam kita tidak melihat. Kalau siang mungkin kita bisa lihat matahari. Kalau kita di daerah timur, kalau mataharinya ke barat, ya, berarti kiblat di arah barat. Bagaimana kalau malam? Ya, kemudian kita sholat sesuai dengan keyakinan kita. Saya yakin sudah ini kita dalam keadaan musafir, ya, yang tidak ada kompasnya. Kalau sekarang kan sudah alat-alat yang canggih, ya, alat-alat yang canggih sekarang, ya. Tapi ketika mungkin bisa saja HP kita mungkin habis baterainya, ya, casnya, kemudian malam kita mau sholat, kiblat kemana kiblat?
Ya, maka kita sholat sesuai dengan keyakinan kita. Kita yakin bahwa ini adalah sholat kiblat ke sana. Kemudian summa tabayyana lahu, kemudian besoknya ya setelah dia dijelaskan sudah jelas baginya bahwa dia salah. Sholat Isya tadi malam dia tidak menghadap ke kiblat. Ternyata ya setelah pagi-pagi dilihat dia sholatnya menghadap ke timur. Bagaimana hukum sholatnya? Apakah sholat yang dilakukan malam yang menghadap ke kiblat yang dia menghadap sholat sesuai dengan keyakinannya, prasangkanya, disangka sholat kiblat ada di sebelah sana, tetapi salah kenyataannya. Apa hukum sholatnya? Fala i'adata alaihi, maka sholatnya adalah sah dan tidak wajib dia mengulang. Ya, sebagaimana ya dalam hadis dari Amir bin Rubaiyah, dia menceritakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatil muzlimatin falam nadri aina al-qiblah fa shalla kullu rajulin minna ala iyalihi falamma asbahna zakarna dzalika li Rasul sallallahu alaihi wasallam fa nazala fa ayna man tuwallu fasam wajhullah. Dan ini asbabun nuzulnya ayat ini ya. Dulu para sahabat katanya ya, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan musafir. Kemudian pada malam yang sangat gelap sekali. Kemudian di antara kami ini tidak mengetahui kemana kiblat. Ya. Kemudian di antara kami masing-masing ini sholat sesuai dengan keyakinannya. Ada berapa orang di situ? Misalnya kita berapa orang ini, ada yang sholatnya ke arah laut yang di sini, ada sholatnya ke arah darat, ada sholatnya ke arah timur, sesuai dengan keyakinannya. Saya yakin kiblat ke sana. Bukan, dia bilang itu. Saya yakin kiblat ke sini. Ya. Jadi masing-masing semua itu ya sholat sesuai dengan prasangkanya, keyakinannya. Kemudian setelah pagi-paginya ya ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian setelah diceritakan kejadian itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yaitu dalam surat apa ini? Fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Al-Baqarah ya. Sambungan dari awal wajah kasar itu. Ya. Jadi kemanapun kita mengarahkan wajah kita, maka di situ adalah wajah Allah. Tapi jangan kita jadikan ayatnya sebagai dalil keyakinan kita bahwasanya Allah berada